Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Baik, rekan-rekan, hari ini mohon maaf ya, saya baru bisa melakukan Vikon karena banyak kegiatan ya. Karena saya juga sedang mengurus terkait pengajuan sertifikasi dosen ya. Jadi banyak apa namanya kegiatan di luar pengajaran. Jadi mohon maaf, jadi Vikonnya baru bisa saya lakukan hari ini. Nah ini terkait Vikon terakhir ya. Jadi materi terakhir itu anggaran kas. Sebelumnya sudah saya berikan rekaman-rekaman ya untuk materi-materi yang mungkin tertinggal yang belum sempat saya bahas di sesi Vikon. Sudah saya berikan rekamannya. Dan ini adalah materi terakhir yang tentunya akan saya keluarkan pada saat ujian akhir semester yang akan berlangsung itu minggu depan. Ya, jadi materi yang terakhir adalah anggaran kas ya. Mungkin rekan-rekan sudah baca ya. Jadi sebelumnya saya berikan dulu teorinya di sesi 13, kemudian untuk contoh kasus ya, ilustrasi bagaimana menyusun anggaran kas itu di sesi 14. Jadi kita bahas hari ini. Oke, jadi anggaran kas. Nah, ini saya langsung ya di sesi 14 yaitu ada studi kasus terkait PT AFL yang mana dia akan menyusun anggaran kas pada tahun 2012. Jadi dia memiliki data yang lengkap ya dari rencana penerimaan, kemudian pengeluaran kas selama 6 bulan dari bulan Januari sampai dengan Juni. Nah, di sini ada rencana penerimaan, yang mana penerimaan dari penjualan yang dilakukan secara tunai itu sebanyak 25%. Jadi 25% dia akan lakukan secara tunai, jadi langsung dibayarkan secara cash, kemudian kreditnya yaitu sisanya. Jadi 75% dari penjualan. Nah, dari penjualan kredit, 60% diterima pada 1 bulan dan sisanya diterima 2 bulan setelah penjualan. Kemudian total penerimaan piutang bulan Januari dan Februari masing-masing 1.900.000 dan 2.600.000. Nah, di sini ada rencana penerimaan ya untuk PT AFL. Di sini ada besarnya dari penjualan berapa, kemudian penerimaan lain-lain juga ada dari bulan Januari sampai Juni. Kemudian setelah rencana penerimaan ini pengeluarannya. Jadi ada pembelian bahan mentah, pembayaran gaji, pembelian bahan penolong, biaya transport, biaya administrasi dan lain-lain. Kemudian di sini data tambahan yang akan kita perlukan dalam menyusun anggaran kas. Ya. Jadi ada rencana lain di sini yang mana diketahui bahwa saldo kas akhir pada bulan Desember tahun sebelumnya 300.000. Nah, apabila terjadi defisit, maka perusahaan akan melakukan pinjaman ke bank pada permulaan bulan dan pengembaliannya juga pada permulaan bulan dengan bunga 2% per bulan. Ya, jadi kalau defisit dia akan meminjam ke bank dengan bunga 2%. Nah, pinjaman ke bank pada bulan Januari 1 juta dan bulan Februari 500.000. Nah, ini mungkin dia sudah apa namanya tahu bahwa di bulan Januari, Februari ini defisit. Nah, rencananya dia meminjam di bulan Januari 1 juta, Februari 500.000. Kemudian pembayaran angsuran pinjaman tersebut akan dilakukan pada bulan April. Jadi pembayaran dari angsuran pinjaman itu dilakukan mulai dari bulan April, bulan Mei, dan sisanya dibayar di bulan Juni. Nah, persediaan bersikas itu sebesar 200.000. Nah, dari informasi data tersebut dapat disusun anggaran kas untuk bulan Januari sampai Juni secara bertahap, yaitu anggaran kas untuk transaksi operasi atau transaksi usaha, transaksi finansial, dan transaksi secara keseluruhan. Nah, kita mulai dari membuat anggaran kas ya untuk penerimaan kasnya dulu. Nah, ini tabel 1 yaitu penerimaan kas dari hasil penjualan tunai dan dari pengumpulan piutang dari penjualan kredit bulan Januari sampai Juni. Nah, kalau penjualan tunai kan tadi sudah ada ya ininya apa namanya di sini datanya. Nah, ini ya.
dan besar penjualannya. 4 juta, 5.500.000 kita susun semua. Penjualan tunainya yaitu 25% dari total penjualan, maka ditaruh di sini 25% yang tunai, kemudian 75% juga kita kalikan. Nah, ini semua yang kredit di sini ya. Nah, jadi ini adalah kredit. Karena kita akan menghitung pengumpulan piutang, berarti kan tunai udah kelar nih, udah kita masukkan. Nah, kita sekarang fokus kepada penerimaan piutang atau pengumpulan piutang dari penjualan kredit. Nah, kan dikatakan bahwa penerimaan piutang itu 2 bulan sesudahnya. Berarti yang akan kita hitung adalah di bulan Februari. Tinggal berkalikan 60%, kan ini ada 60% dan 40% ya. Jadi penerimaan piutang itu dibagi dua. Kalau 60% itu di 2 bulan apa sesudah ya. Kemudian 40%-nya dihitung dari awal. Namun kan kita sudah ketahui di sini bahwa penerimaan piutang bulan Januari itu 1 juta. Jadi 1.900.000 atau kita tulis di sini 1.900 ya. Februarinya di 2.600 ya. Jadi ini total piutang di sini. Nah, ini di sini. Oke. Jadi kita masukkan untuk 60%, kita kalikan 60% kalikan 3.000. Nanti hasilnya ke sini. Begitu seterusnya dikalikan ke sini nanti hasilnya ini. Ya. Kemudian ke sini nanti ini. Terus sampai bulan Juni. Nah, di sini kita sudah, ini kan awalnya kosong. Karena di total piutang di Januari 1.900.000 atau 1.900, maka di 40% kita masukkan di sini. Kita catat sehingga nanti total piutangnya adalah 1.900. Di penjualan kredit kan 1 juta, yang ada 2 bulan pembayaran penerimaan piutang kan dikalikan 60%, 1.800. Nah, total piutangnya kan 2.600. Tinggal kita masukkan selisih. Ya, adalah 800. Kemudian sisanya ya sama, kita hitung lagi 40%. Nanti masuk ke sini gitu ya. Ntar ini dikalikan ini masuknya ke sini. Terus sampai di bulan Juni. Sehingga nanti kita sudah dapat nih total piutangnya. Untuk bulan Januari, Februari sudah ditentukan. Jadi kita tinggal hitung bulan Maret, April, Mei, dan Juni. Ya, kemudian total kas masuk. Jadi setelah kita menghitung penjualan tunai dan penerimaan piutang untuk penjualan kredit, kita jumlahkan total piutangnya. Maka kita hitung total kas masuk. Nah, total kas masuk berarti dari penjualan tunai ini kita tambahkan dengan total piutang. Maka total kas masuk adalah 2 juta atau 2.900 di bulan Januari, Februari 3.975, Maret 5.075. Sampai pada bulan Juni. Itu ya. Sampai sini bisa difahami ya rekan-rekan ya. Kemudian kita lanjut ke tabel 2, yaitu terkait dengan kalau tadi tabel untuk penerimaan penjualan. Nah, sekarang anggaran transaksi operasi di bulan Januari sampai 2012. Nah, transaksi operasi ini adalah kita memasukkan semua penerimaan, jadi rencana penerimaan. Jadi tadi kita sudah menghitung penjualan tunai, kemudian penerimaan piutang. Nah, penerimaan lain-lain kan ada tuh datanya, tabel ya. Di awal masukkan ke sini. Maka masukkan total semua jumlah penerima. Nah, rencana pengeluaran juga sudah ada ininya, datanya. Pembelian bahan mentahnya berapa, kan ada. Dimasukkan ke sini, semua pembayaran gaji, transport, administrasi ya. Sehingga nanti jumlah pengeluarannya kita total. Kalau kita total ini sudah ada, baru kita bisa lihat bagaimana kondisi perusahaan tersebut ya dari rencana penerimaan dan pengeluaran kas, apakah perusahaan mengalami defisit atau mengalami surplus. Nah, seperti tadi dikatakan di awal bahwa ternyata di bulan Januari Februari itu dia mengalami defisit.
Nah, kita hitung. Kan jumlah penerimaan dikurangi pengeluaran ternyata lebih besar pengeluaran. Maka defisit yang dialami oleh perusahaan. Januari, Februari itu perusahaan mengalami defisit. Maka rencananya bagaimana? Rencananya adalah perusahaan akan menggunakan atau mengambil pinjaman ke bank. Nah, bulan Maret sampai Juni perusahaan mengalami surplus sehingga tidak perlu melakukan pinjaman. Nah, berarti kita buat nih schedule transaksi finansial dengan perusahaan dalam kondisi defisit ya, mengambil pinjaman di bulan Januari, Februari. Jadi tabel 3 adalah anggaran transaksi finansial bulan Januari sampai Juni terkait penerimaan pinjaman dan pengembalian. Nah, kita lihat saldo kas awal sesuai dengan data bahwa perusahaan harus memiliki saldo kas akhir pada bulan Desember tahun sebelumnya itu adalah 300. Jadi kita masukkan di sini saldo kas awal bulan adalah 300. Karena dia mengalami tadi yang namanya defisit ya, defisitnya 1050. Maka di bulan Januari maka perusahaan melakukan pinjaman. Di Januari dan Februari melakukan pinjaman. Januari 1 juta, Februari 500 ya. Jadi di sini tulis 1000, sini 500. Nah, kemudian kita selesaikan dulu di Januari. Nah, ketika melakukan pinjaman, kapan dia akan membayarkan angsurannya? Angsuran akan dibayarkan di bulan April ya. Jadi di Januari belum ada. Nah, ini kita kosongkan ya. Di strip ini nggak ada. Maka kas yang tersedia, kas awal bulan ditambah pinjaman tadi yang akan masuk ke dalam kas kita. Jadi 1.300.000 atau 1.300. Karena ada defisit, maka dikurangi ya. Di sini defisit. Dan kalau dia meminjam, maka akan membayar bunga sebesar 2%. Bunganya itu akan dibayarkan ya di bulan ketika perusahaan melakukan pinjaman. Jadi apabila kan tadi ada kata-kata apabila terjadi defisit, perusahaan akan melakukan pinjaman ke bank. Dan pengembalian juga pada permulaan bulan dengan bunga sebesar 2%. Jadi pengembalian bunganya itu dilakukan di awal bulan peminjamannya. Jadi bunganya kan 2% ya. Jadi 2% dikalikan 1 juta atau dikalikan 1000 sama dengan 20. Maka dikurang semua. Kas yang tersedia kurangi surplus atau defisit dikurangi pembayaran bunga. Maka sisa saldonya adalah 203. Catatkan sisa pinjaman kumulatifnya adalah 1 juta. Karena baru di bulan Januari 1 juta ya. Kemudian di bulan Februari sisa kas saldo akhir bulan naik nih. Naik ke saldo kas awal bulan 230. Kemudian pinjaman diberikan di bulan Februari 500. Angsuran belum, nanti di bulan April, maka di sini kosong. Maka kas yang tersedia tinggal dijumlahkan 730. Masih mengalami defisit 475, kemudian bayarkan bunganya. Jadi dari 1 juta bertambah 500 jadi 1.500.000 dikalikan 2%, 30. Maka sisa kas akhir bulan, saldo kas akhir bulan ya udah tinggal dikurang 730 kurang 475 kurang 30 225. Sisa pinjamannya kumulatifnya karena belum dibayar masih 1.500.000 ya. Kemudian ini kas akhir bulan naik ke bulan Maret. Sudah tidak melakukan pinjaman jadi sini nggak ada ya. Tidak ada menerima pinjaman, angsuran juga belum dibayar. Maka kas yang tersedia 225 ya dari ini turun. Kemudian ada defisit, sorry, surplus ya. Dia nggak lagi defisit tapi surplus. Hanya dia melakukan pembayaran bunga karena kumulatifnya masih 1.500.000 maka bunganya juga masih sama seperti bulan Februari. Saldo kas akhir bulan 120. 1020. Sisa pinjaman masih sama belum dibayar 1.500.000. Nah, ini akan naik ke atas ya, begitu ya. Nah, baru di bulan April ini
ada pembayaran angsuran sebesar 600. Jadi kan tadi schedule pembayarannya 600 di bulan April, Mei itu 300 ya. Kemudian 600 lagi di bulan Juni. Ini untuk membayar semua pinjamannya. Maka di sini pembayaran angsuran sudah ada, jadi saldo kas akan berkurang ya karena dibayarkan angsuran. Maka kas yang tersedia 420. Nah, kemudian ada surplus 20. Maka pembayaran bunganya karena sudah dibayarkan 600, jadi sisa berapa nih? Ya, jadi 1 juta atau 1.500 dikurangi 600 dikalikan 2%. Maka hasilnya di sini 18. Saldo kas akhir bulannya tinggal dikurangi. 420 kurang, sorry, ditambah 20 dikurang 18. 422. Sisa pinjamannya 900. Berarti 900 kan tadi kali 2% ya. Kemudian dari 422 naik ke Mei, begitu terus seterusnya ya. Sampai nanti di bulan Juni itu habis. Jadi sisa pinjaman kan ini kan dibayar 300. 900 dikurang 300 kan 600 ya. Nanti ini 600 di sini kita angsur 600. Berarti kan habis nih. Hanya sisa membayar bunganya juga udah selesai. Berarti sisa pinjaman kumulatif karena sudah diangsur di sini 0. Ini namanya anggaran transaksi finansial ya terkait penerimaan pinjaman dan pengembaliannya. Pokoknya pada saat sisa pinjaman kumulatifnya 0 berarti sudah lunas semuanya. Nah, yang terakhir adalah kita menyusun anggaran kas final. Ya, anggaran kas final berarti semua yang sudah kita hitung tadi kita masukkan ke sini. Jadi di sini transaksi operasi dan transaksi finansial. Ya, masukkan saldo kas awal bulan dari yang tabel 3 ini kan kita sudah hitung ya, saldo kas awal bulan masukkan ke sini. Kemudian rencana penerimaan yang sudah ada, kita masukkan semua datanya. Ada penjualan tunai, penerimaan piutang, penerimaan pinjaman, ini semua masuk. Kemudian rencana pengeluaran terkait dengan pembayaran bunga dan pembayaran angsuran. K, di sini saldo kas akhir bulannya yang tadi kita hitung harus sesuai. Itu ya. Nah ini, jadi kalau menyusun anggaran kas ada 4 tabel ya yang akan kita buat ya. Mulai dari penerimaan kas, transaksi operasi, transaksi finansial, sampai anggaran kas final. Oke, silakan rekan-rekan ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada berarti kita masuk ke kisi-kisi ya. Kisi-kisi UAS sudah saya berikan ya. Sudah saya upload di LMS. Rekan-rekan bisa cek ya. Jadi di sini saya menjelaskan bahwa ujian akhir semester itu mulai di tanggal 14, artinya di hari Senin ya, minggu depan. 14 sampai 27 berarti dilakukan selama 2 minggu. Nah, saya minta diskusinya sedikit. Rekan-rekan mau sifat ujiannya ini apakah kelompok atau individual? Individu, Bu. Individu, Bu. Individu aja ya. Individu, Bu. Oke, berarti sifat ujiannya kita akan buat dalam bentuk individual. Oke, jadi saya minta rekan-rekan mengumpulkan ujiannya itu sesuai dengan periode waktu ya yang telah diberikan. Karena kan biasanya kalau UAS itu berdekatan dengan isi KRS. Ya, jadi kalau lewat dari masa input nilai biasanya kan 2 minggu rekan-rekan mengerjakan. Seminggu setelah UAS itu dosen diberikan waktu untuk input nilai. Kemudian, nah kalau lewat dari 1 minggu setelah input nilai itu agak susah ininya karena harus sistemnya kan buka tutup. Ketika seminggunya sudah selesai input nilai ditutup tuh sama BAA. Nah rekan-rekan yang mungkin terkendala kemudian baru menghubungi saya akan susah karena rekan-rekan yang mau mengisi KRS ketika nilainya dibuka karena ada satu mahasiswa yang belum mengumpulkan akhirnya kan dibuka semua. Nah, itu nggak bisa ngisi KRS. Kenapa? Karena nilainya masih kebuka gitu. Hilang lagi tuh yang tadinya udah muncul, hilang karena dibuka nilainya oleh BAA. Ini banyak komplain seperti itu. Kok nilai saya
hilang. Kemarin ada, tapi kok sekarang hilang ya, karena ada sistem buka tutup nilai gitu ya. Jadi saya harapkan rekan-rekan yang ada di kelas saya ini sesuai. Kemudian jangan lupa dicek lagi, kan 2 minggu ya. 2 minggu, kemudian seminggu input nilai. Dicek lagi, misalkan ada beberapa kayak kemarin tuh banyak mahasiswa yang nilai apa inputnya salah nih jawaban. Menginput jawaban yang salah untuk mata kuliah yang berbeda itu saya kasih nilai 0. Nah, namun kalau feedbacknya terlambat ke saya, otomatis kan lewat tuh ya. Tetap nilainya berarti nggak akan berubah karena input nilainya saya nggak mau apa buka tutup begitu gitu karena banyak komplain seperti itu. Jadi kalau lewat masa input nilai ya sudah saya tidak bisa lagi memperbaiki nilainya. Jadi dalam range waktu atau jangka waktu yang sudah diberikan, tolong dicek secara berkala. Apakah ada feedback dari saya, apakah sudah dinilai gitu ya. Atau mungkin nanti rekan-rekan bisa cek apakah yang saya berikan nilainya tidak sesuai itu kan bisa tuh. Masa waktu itu bisa di apa namanya konsultasikan ke saya. Ya, jadi saya minta kerjasamanya. Nah, untuk keterlambatan saya akan menggunakan penalti baru ya, jadi nilai maksimalnya 70. Mau dia bagus kayak apapun hasilnya 100 tapi dia terlambat gitu ya. Ya tetap saya kasih nilai 70. Nah, kalau nilai 70 ini ternyata dari yang dikumpulkan tidak mencapai, jadi ada yang salah ya berarti kurang dari 70 gitu. Dan ini rekan-rekan harus bisa menerima ya. Jadi keterlambatan itu saya nilai 70 ya. Pokoknya yang terlambat apapun alasannya 70. Nah, kalau misalkan ada kendala akses sudah lewat dari masa UAS, Mas, tolong diinfokan ke saya. Misalkan sakit ya tolong dibuktikan dengan surat sakit gitu ya. Atau misalkan kan rekan-rekan nggak cuma di kelas saya, di seluruh kelas bisa langsung hubungi Kaprodi disertai dengan bukti keterangan gitu ya. Sehingga nanti bisa dibukakan input nilainya bagi dosen-dosen yang ada di mata kuliah tersebut. Oke, ini bisa difahami ya rekan-rekan ya. Bisa, Bu. Oke. Nah, untuk materi ujiannya berarti ada anggaran variabel ini kan sudah semua ya. Variabel, laba rugi, piutang, nakas tadi yang terakhir. Jadi ini yang akan keluar ya dari sesi 9 sampai 14. Ini adalah soal-soal atau materi-materi ujian akhir semester yang akan saya keluarkan. Mungkin berarti satu soal nih untuk setiap apa namanya materi. Sampai sini ada pertanyaan nggak rekan-rekan? Cukup ya? Cukup, Bu. Oke, kalau begitu berarti selesai ya untuk sesi Vikon hari ini dan juga ini merupakan penutup dari mata kuliah anggaran bisnis. Nah, saya harap rekan-rekan semua bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Jangan lupa belajar ya. Jadi dibuka lagi materi-materi yang sudah dipelajari. Kemudian kalau hari Senin itu kan jam 8 ya, langsung bisa dicek apa saja soalnya, kemudian sesuaikan dengan materi yang sudah diberikan. Kalau begitu, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan. Insya Allah, kalau di semester depan bisa ketemu lagi ya. Mudah-mudahan, semoga rekan-rekan gak bosan ketemu saya lagi di mata kuliah yang lain ya. Saya doakan rekan-rekan lulus semua. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat